Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Douglas Hartri 2. Nama saya Alegria Blandina dari Program Studi Teknik Industri. Nama saya Nabil Faiz Rusdinar dari Rekayasa Nanoteknologi. Saya Liz Iswatun Hasana dari Program Studi Teknik Industri. Dan saya Muhammad Arif Wahyudayat dari Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ide inovasi kami, yaitu Malte, Smart Halte sebagai solusi untuk meningkatkan penggunaan bus umum. Perkembangan teknologi, infrastruktur, dan industri, dunia sudah tidak dapat dihindari lagi, dan tentunya mempunyai dampak positif maupun negatif bagi manusia. Salah satu dampak perkembangan pesat yang merugikan manusia adalah meningkatnya emisi karbon. Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara dengan permasalahan emisi gas karbon tertinggi dunia dengan menduduki peringkat ke-9. Perkembangan teknologi, infrastruktur, dan industri juga diiringi dengan perkembangan mobilitas masyarakat, sehingga pemerintah memfasilitasi dengan berbagai kemudahan melalui penyediaan sarana infrastruktur. Dikutip dari laman resmi BPS Jawa Timur, salah satu daerah dengan penggunaan bus terbanyak di Jawa Timur adalah kota Surabaya. Namun, berdasarkan hasil survei, sebanyak 54% penumpang Surabaya Bus merasa tidak puas dengan kondisi halte saat ini. Oleh karena itu, kami ingin memberi ide inovasi berupa pengembangan fasilitas kendaraan umum, yaitu Malte, Smart Halte dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan dan kenyamanan bus umum. Ada dua rumusan masalah yang mendasari inovasi ini muncul, yaitu yang pertama, bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan bus umum. Dua, bagaimana cara meningkatkan kepuasan penggunaan bus umum. Adapun tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan penggunaan bus umum sehingga mengurangi polusi udara dan kemacetan yang ditimbulkan kendaraan pribadi. Selanjutnya, meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan bus melalui inovasi smart halte. Manfaat penelitian ataupun inovasi ini ada dua manfaat, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis inovasi pembuatan smart halte ini diharapkan dapat menjadi sumber inovasi untuk pengembangan teknologi digitalisasi di bidang alat transportasi umum. Dua manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan skill dan kemampuan berpikir secara inovatif dan kreatif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi referensi ataupun sumber inovasi dan dapat dikembangkan kembali menjadi lebih sempurna. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber ilmu dan pengingat bahwa pentingnya memakai transportasi umum di zaman sekarang ini. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu diteruskan menjadi program yang dapat diterapkan untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan akibat kendaraan pribadi. Adapun target dari inovasi ini yaitu mengurangi jumlah polusi udara, meningkatkan jumlah penggunaan bus umum, dan mengurangi jumlah kemacetan. Kontribusi penelitian terhadap masyarakat. Pertama, menjadikan bus umum sebagai modal transportasi pilihan masyarakat. Dua, menciptakan kesadaran masyarakat di suatu negara akan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan pribadi, sehingga masyarakat mengetahui dampaknya terhadap lingkungan. Kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Pertama, meningkatkan terhadap fasilitas umum yang sudah ada. Penerapan transportasi digital di bidang transportasi, serta revolusi di bidang infrastruktur. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu ada halte. Halte atau tempat henti merupakan suatu lokasi yang dapat menaikkan dan menurunkan penumpang sesuai dengan peraturan operasional berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Setio Warno pada tahun 2000. Nah, di sisi lain, halte juga memberikan pandangan lain. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa halte atau tempat henti adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat henti sementara pada saat penumpang melakukan kegiatan naik turun bus. Nah, salah satu kriteria halte yang baik ialah halte yang memberikan rasa nyaman terhadap pengguna halte agar mereka dapat dengan loyal menunggu kendaraan bus dari dalam halte. Yang kedua, ada kendaraan bermotor.
Kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis perangkutan darat selain kereta api dan angkutan yang membutuhkan bantuan tenaga manusia maupun hewan. Adapun berbagai jenis kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Di antaranya ada sepeda motor, mobil pribadi, mobil umum atau angkutan umum, bus pribadi, bus umum atau angkutan publik, dan truk. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkan zat energi atau partikel lain ke dalam udara oleh aktivitas manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Abidin dan Hasibuan pada tahun 2019. Tentunya hal tersebut berdampak kepada kita dan lingkungan sekitar, yaitu dapat berupa ketidaknyamanan, penyakit, atau kematian pada manusia, kerusakan pada organisme lainnya seperti tanaman pangan, dan kerusakan lingkungan baik yang alami maupun buatan. Zat-zat penyebab terjadinya polusi atau biasa disebut dengan polutan memiliki banyak sekali jenis. Di antaranya ada karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penyebabnya, polutan juga dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Secara alami, fenomena yang menghasilkan polutan ada debu, metana, aktivitas vulkanik. Sedangkan asap rokok, asap hasil kendaraan, asap hasil pabrik, asap hasil pembakaran merupakan contoh dari sumber polutan yang hasil buatan manusia. Selanjutnya ada deskripsi inovasi. Bisa dilihat dari dua gambar tersebut adalah gambar prototipe yang kita buat mengenai Malte tersebut. Nah, Malte sendiri adalah sebuah sistem smart halte yang berfokus pada peningkatan fasilitas dan fungsi halte konvensional. Nah, peningkatan tersebut diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penambahan fitur pelacak bus yang terintegrasi dengan GPS, kamera, dan peta digital. Lalu kedua ada penambahan screen atau monitor yang dapat menampilkan dan mencari berbagai informasi. Yang ketiga adalah penggunaan panel surya sebagai sumber listrik pada halte tersebut. Nah, yang keempat ada modernisasi desain halte bus demi meningkatkan penggunaan bus umum. Kelima ada penambahan kamera pengawas sebagai sistem keamanan bus. 6 ada penambahan fitur untuk memesan tiket dari halte bus sehingga bisa langsung naik ke bus. Lalu yang ketujuh ada penambahan fitur pembayaran dengan menggunakan sampah yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir ada penambahan metode pembayaran cashless dengan barcode. Nah, slide selanjutnya ada bisnis model kanvas Malte. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas Malte kita. Nah, di Malte sendiri ada SWOT atau SWOT, kelebihan dan kekurangan dari Malte tersebut. Nah, di SWOT tersebut atau bagian kekurangan Malte, yang pertama ada strength atau kekuatan. Ya, di Malte sendiri memiliki kekuatan yaitu memiliki informasi lebih dalam penggunaan bus, dan yang kedua ada mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, tetapi kelemahannya ada di biaya operasional yang tidak murah, serta dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang buruk. Nah, tapi di keuntungan Malte sendiri, sebagai jenis halte baru dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, dan juga dapat digunakan sebagai halte bus dari tempat wisata untuk meningkatkan daya tarik. Tetapi ketakutannya atau threat-nya yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, serta cuaca yang tidak bisa kita tentu. Dari pembahasan ide inovasi yang telah kami rancang, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi smart halte ini dapat menjadi sesuatu yang sangat menarik karena banyak solusi baru yang diberikan olehnya. Tidak hanya permasalahan emisi karbon, tetapi juga permasalahan lainnya, yakni sampah. Dengan meningkatnya pelayanan dan fitur-fitur yang disediakan di halte melalui smart halte, diharapkan masyarakat akan mulai beralih menggunakan bus untuk kegiatan sehari-harinya dan mengurangi volume kendaraan pribadi yang ada di jalanan sehingga jumlah polusi udara akibat banyaknya kendaraan pribadi di jalanan akan berkurang. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan ide inovasi ini. Sekian pemaparan ide inovasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.